Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita kali ini adalah tentang distribusi T. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai distribusi sampel. Ada dua yang dibahas, yaitu distribusi sampel dari rataan dan distribusi sampel dari peubah acak Q kuadrat atau X kuadrat. Sekarang kita lanjutkan mengenai distribusi sampel lainnya, yaitu distribusi T. Perhatikan teorema 6.17 yang bunyinya, misalkan Z peubah acak normal baku dan V peubah acak Q kuadrat dengan derajat kebebasan V bila Z dan V bebas, maka distribusi peubah acak T, di mana T itu berbentuk Z dibagi akar dari peubah acak V per derajat kebebasannya. Peubah acak ini akan menghasilkan distribusi peluang HT yang berbentuk HT sama dengan sigma. HT sama dengan gamma V tambah 1/2, kita kasih kurung, per gamma V per 2 dikali akar pi V. Kemudian hasil ini kita kalikan dengan 1 tambah T kuadrat per V pangkat negatif V tambah 1 per 2, di mana T di sini sebagai peubah acaknya berada di antara negatif tak hingga nilainya sampai positif tak hingga. Bentuk distribusi ini dikenal sebagai distribusi T dengan derajat kebebasan V. Oke, jadi distribusi T ini ternyata di dalamnya ada dua peubah acak, yaitu Z dan V, di mana Z adalah peubah acak normal baku, V adalah peubah acak Q kuadrat. Sehingga ternyata T yang berbentuk Z per akar V per derajat kebebasannya ini nanti akan menghasilkan suatu distribusi baru yang namanya distribusi T. Jika kita jabarkan lagi T ini, kita tahu bahwa Z itu adalah X bar kurang mu per sigma bagi akar N. Ini sesuai dengan teorema 6.14 yang sudah kita pelajari dari distribusi sampel rataan halaman
240. Kemudian V ini sama dengan X kuadrat yang sudah kita pelajari juga, yaitu N kurang 1 kali S kuadrat per sigma kuadrat. Jika nilai Z dan V ini kita gantikan ke T, nanti akan menghasilkan bentuk yang sama dengan T seperti ini, yaitu X bar kurang mu per S bagi akar N. Nah, jadi T di sini yang sama dengan Z per akar V per derajat kebebasannya itu sama dengan T X bar kurang mi per S kali akar R, di mana X bar ini adalah rataan pada sampel, mu adalah rataan pada populasi, S adalah simpangan baku pada sampel, N adalah ukuran sampel. Oke. Kemudian distribusi T ini sebenarnya dinamakan juga dengan distribusi student. Nah, disingkat dengan distribusi T dan diperkenalkan oleh seorang ahli yang bernama W.S. Gosset. Jadi, jika kita pernah dengar suatu distribusi namanya distribusi student, maka sebenarnya distribusi student itu juga dinamakan sebagai distribusi T yang diperkenalkan oleh si Gosset. Oke, itu perkenalan namanya. Kemudian kita kembali lagi ke bentuk peubah acaknya. Ternyata peubah acak T tadi bentuknya mirip dengan distribusi normal baku yang Z. Bedanya, untuk distribusi T, nilai T ini dipengaruhi oleh X bar dan S. Oke. Ternyata distribusi T bentuknya sama dengan distribusi normal baku. Perbedaannya yaitu distribusi normal hanya bergantung pada nilai X bar yang ini, karena kan cerita kita ini distribusi T ini adalah distribusi sampel, jadi yang kita pandang itu apa nilai yang ada atau statistik sampel apa yang ada pada bentuk peubah acaknya. Ternyata distribusi normal baku itu dipengaruhi atau bergantung pada X bar. Sementara distribusi T bergantung pada X bar dan simpangan baku sampel tersebut. Oke, karena bentuknya sama, maka bentuk kurva dari distribusi T ini sesungguhnya sama dengan distribusi normal baku. Kemudian, berarti kalau kita ingat distribusi normal baku, rataannya mu, ini sama-sama ada mu itu 0, tetapi untuk variansinya, nah ini perbedaan kedua,
distribusi normal baku itu variansinya atau sigma kuadratnya itu satu, sementara pada distribusi T variansinya lebih dari 1. Oke, ini bisa dilihat pada halaman 254 pada buku Walpole. Namun yang sama tadi, rataan kedua distribusi ini adalah 0. Oke, kita ingat kembali kurva distribusi normal baku, tapi kurva itu kita jadikan sebagai kurva dari distribusi T. Nah, seperti ini. Yang mana kita ingat bahwa ini kita ganti dengan T. Biasanya kan Z, kita ganti dengan T, bahwa kurva ini dia setangkup terhadap mu-nya sama dengan 0. Kemudian peluang itu berada di bawah kurva. Nah, jadi sama seperti kurva normal juga, peluang itu berada di bawah kurva, sehingga jika ada satu titik di sini namanya TA atau T alfa, maka itu sebenarnya artinya adalah nilai T alfa disebut sebagai nilai T dengan luas di sebelah kanannya, nih sebelah kanan, sebesar alfa. Jadi sedikit berbeda dengan distribusi normal baku. Biasanya distribusi normal baku dalam penggunaan kurva nantinya menggunakan luas di sebelah kiri. Sekarang untuk distribusi T digunakan luas di sebelah kanan. Sehingga dalam tabel nanti cara membaca tabelnya itu berbeda. Kita misalkan tadi T alfa itu disebut sebagai nilai T dengan luas di sebelah kanannya sebesar alfa. Kita kasih contoh. Ini nanti bisa diselesaikan melihat tabel yang ada di halaman 776 tabel L4. Misalnya saya kasih contoh contohnya yaitu T 0,025. Oke, karena distribusi T ini bergantung juga pada derajat kebebasan, kita kasih derajat kebebasannya itu dengan derajat kebebasan V sama dengan 10. Sama dengan 10. Maka T 0,05, coba perhatikan tabel halaman 776. 776 tabel L4. Dalam tabel
itu ada kolom pertama itu derajat kebebasan V, kemudian dilanjutkan dengan kepala kolom atau judul kolom itu adalah peluangnya berkisar antara 0,1, 0,05, 0,025, 0,01 dan 0,005. Kemudian di dalam tabel itu adalah nilai T-nya. Sehingga pada saat kita ingin mencari T 0,025 dengan V sama dengan 10, pertama kita lakukan adalah ambil nilai V sama dengan 10. Kemudian kita cari peluang yang nilainya 0,025, diperolehlah 2,228. 2,228. Maka nilai dari T di sini, misalkan alfanya 0,025, itu adalah 2,228 yang sebenarnya memang benar posisinya berada di sebelah kanan 0. Oke. Kemudian ada hal yang perlu diperhatikan dari kurva ini. Karena kurva ini setangkup terhadap rataan 0, maka jika di sini T alfa, saya juga ambil ini luasnya sebesar alfa, ini juga sebesar alfa. Nih. Maka sesungguhnya titik di sini itu sama dengan negatif T alfa. Apa itu negatif T alfa? T alfa adalah atau disebut sebagai nilai negatif T dengan luas di sebelah kirinya sebesar alfa. Oke. Kemudian ternyata kita tahu bahwa untuk mencari negatif T alfa dengan berpatokan luas sebelah kirinya adalah alfa, itu ternyata kita bisa memperhatikan bahwa kita cari alfanya, cari T-nya dengan menggunakan T alfa. Tetapi luas kita ganti luas sebelah kanannya sebesar alfa. Maka nanti titik di sini tinggal kita tambahkan dengan negatif. Kemudian ada yang perlu kita perhatikan lagi bahwa negatif T alfa itu sama dengan T dari 1 kurang alfa. Oke. Titik di sini kalau kita berpatokan pada tabel, kita akan mencari luas di sebelah kanan. Berarti titik di sini luas sebelah kanannya itu sebesar apa? Ini alfa, maka sebelah kanannya itu adalah sebanyak 1 kurang alfa. Jadi nilai negatif T alfa itu sama dengan nilai distribusi T atau nilai T yang luas di sebelah kanannya itu adalah 1 kurang alfa. Maka saya kasih keterangan T 1 kurang alfa adalah nilai T dengan luas di sebelah kanannya sebesar 1 kurang alfa. Ya, jadi ada 3 nilai yang saling berhubungan, yaitu T alfa, kemudian negatif T alfa, yang mana negatif T alfa itu sama dengan T atau posisi nilai T yang luas sebelah kanannya itu sebesar 1, semuanya ini kan 1 nih luasnya, dikurang alfa, sehingga tinggallah dia 1 kurang alfa. Oke. Ketiga nilai ini nanti akan kita gunakan dalam mengerjakan soal. Oke, kita lihat contoh soal lainnya. Contoh
Coba perhatikan buku halaman 255. Oke, kita kembalikan tadi yang tadi. Ini tadi nilai yang T 0,025 itu bisa dilihat di tabel L4 halaman 776. Oke, kita lihat contoh 6.25. Contohnya berbunyi, ini yang contoh kita kasih nomor 1. Tentukan nilai T dengan V. Kita tahu tadi V adalah derajat kebebasan 14, sehingga luas di sebelah kirinya 0,025. Oke, ini pertanyaannya. Tentukan nilai T dengan V sama dengan 14 sehingga luas di sebelah kirinya 0,025. Oke. Kita perhatikan. Kalau kita gambarkan, ini jawab. Kalau kita gambarkan kurvanya, ini 0. Di mana posisi nilai T itu yang luas sebelah kirinya 0,025? Kita anggap di sini ya, karena kan di sebelah kirinya. Kalau kita buat di sini berarti luasnya besar, sementara ini sampai ke sini aja 50% atau 0,5, yang ini 0,5, berarti posisinya ini di sini. Ini adalah 0,025. Oke, ternyata di sini adalah posisi negatif T alfa. Berarti untuk mencari posisi negatif T alfa, tadi kita tahu negatif T alfa sama dengan T 1 kurang alfa. Berarti negatif T 0,025 sama dengan T dari 1 kurang 0,025 T 0,975. Oke, kalau kita langsung menggunakan tabel T 0,975 ini tidak ada, maka sesungguhnya bisa kita bantu dengan menggunakan nilai T alfa. Berarti kita cari dulu T 0,025 itu V-nya 14 sesuai dengan tabel, itu nilainya adalah 2,145. Ini L dari tabel L4. Oke, sehingga nilai negatif T 0,025 sama dengan negatif 2,145. Oke, inilah nilai T yang derajat kebebasannya V14, di mana luas di sebelah kirinya 0,025. Oke, kita gunakan 3 bentuk. Ternyata kita bisa juga berpatokan bahwa negatif T alfa itu sama dengan negatif dari T alfa yang di mana luas sebelah kanannya sebesar alfa. Karena kurva ini setangkup. Kemudian contoh yang kedua, carilah peluang distribusi T yang berada di antara negatif T 0,025 sampai T 0,05. Oke. Kalau kita gambarkan, ini 0, ini nilai T nya, berarti ini adalah nilai T
negatif T yang luas sebelah kirinya 0,025, kita letak posisi di sini. Ini negatif T 0,025, berarti luasnya sebesar itu 0,025. Yang ini adalah T yang luas di sebelah kanannya 0,05. Nah, kita anggap dia lebih besar sedikit. Nah, kita anggap di sini kita kasih garis berbeda, yaitu T 0,05. Kita buat di sini luasnya 0,05. Yang ditanya adalah berapa peluang atau luas T yang berada di sini sampai sini. Ternyata ini daerahnya. Nah, maka kita tinggal menggunakan pengurangan bahwa semua luas ini adalah 1. Kita tulis P peluang dari T lebih dari negatif T 0,025 sampai T 0,05. Nah, semuanya adalah 1. Yang mau kita cari daerah yang diarsir. 1 kita kurangkan dengan 0,05, nih dikurang lagi dengan 0,025, diperolehlah hasil 0,925. Jadi luas di antara itu adalah sebesar 0,925. Oke, kita lanjut lagi contoh lain. Contoh yang ketiga. Cari K yang memenuhi peluang dari T lebih dari K kurang dari negatif 1,761 itu sebesar 0,045 untuk sampel acak berukuran 15 yang diambil dari suatu distribusi normal. Oke. Ya, ini masih soal tentang distribusi T, karena kita lihat ini juga masih menggunakan simbol T. Maka sekarang perbedaannya dengan soal nomor 2. Nomor 2 tidak mencari nilai peluang. Sementara untuk soal nomor 3 ini peluang sudah diberikan, tetapi ada satu nilai T yang tidak diketahui, yaitu nilai K. Oke, kalau kita gambarkan, jadi kurva ini membantu kita dalam menyelesaikan soal sebenarnya. Nah, ini 0, ini nilai T. Nah, kita lihat posisinya negatif 1,761. Tentu di sebelah kiri dari 0. Kita anggaplah dia posisinya di sini. Nah, ini kita anggap posisi dari negatif 1,761. Kemudian K tentu sebelah kirinya lagi, karena dia kurang dari K, lebih dari K, tapi kurang dari negatif 1,761. Kita anggap posisi K-nya di sini. Nah, yang mana luas yang di sini adalah 0,045. Kita minta mencari nilai K. Oke, bagaimana caranya? Tentu kita perlu mencari ini nilai di sini. Negatif 1,761 ini berapa alfanya? Ya, atau luas di sebelah kirinya berapa? Ya, berarti kita perlu mencari dulu nilai dari alfa yang di sini.
Oke, kita lanjut. Ternyata nilai dari negatif 1,761 itu berarti sama dengan nilai negatif T yang alfanya itu sebesar apa? Ternyata dalam tabel itu alfanya sebesar 0,05. Caranya tadi sama. Ambil nilai V, yaitu berarti V-nya di sini adalah N kurang 1. Ingat, di sini tidak diberikan V tapi diberikan ukuran sampel N. Berarti V sama dengan 15 kurang 1 sama dengan 14. Berarti ambil nilai V 14, kemudian ambil nilai 0,05. Ternyata adalah 1,761 pada tabel L4. Tetapi yang diminta adalah nilai negatifnya, maka kita buatlah negatif T 0,05 yang artinya nilai T yang luas di sebelah kanan, sebelah kirinya itu sebesar 0,05. Jadi dari sini ke kiri itu 0,05. Maka kita diminta mencari nilai K, berarti kita butuh berapa alfa di sini? Supaya dapat nilai K, maka kita perlu mencari alfa, atau kita buatlah ternyata luas di sebelah kiri dari negatif 1,761 itu kan 0,05 ya. Dari gambarnya itu 0,05 itu sama dengan 0,045 tambah alfa, sehingga alfa sama dengan 0,05 kurang 0,045 yang nilainya adalah 0,005. Oke, berarti kita sudah menemukan alfa dari K, maka K itu sebenarnya sama dengan negatif T alfa, atau K sama dengan negatif T dari 0,005 dengan derajat kebebasan V sama dengan 14. Kita pandang tabel itu nanti akan didapat negatif 2,977. Ini dari tabel L4. Yang ini juga ini dari tabel L4. Sehingga diperolehlah hasil bahwa K yang di sini itu adalah sebesar negatif 2,977, yang memang benar posisinya lebih kecil dari negatif 1,761. Oke. Ya, kemudian ada kegunaan lain dari distribusi T. Distribusi T ini juga digunakan dalam mengambil keputusan, yang mana memang distribusi T ini nanti memang kita kaitkan dengan suatu rataan yang kita pelajari sebelumnya, yang mana kalau kita mau mengambil keputusan, tingkat kepercayaan kita itu sebesar 95%. Ya. Jadi distribusi T ini digunakan juga dalam mengambil suatu keputusan terhadap nilai rataan atau mu suatu populasi. Dengan tingkat kepercayaan yang biasa digunakan itu 95%. Ya. Dan ada juga yang menetapkannya 99%. Di mana 95% itu nilainya nanti harus berada di negatif T0
0,025 sampai T 0,025. Nah, jadi kalau kita posisikan guys, nilai T 0,05 itu sebelah kiri ya, 0,025, yang T 0,025 sebelah kanannya 0,025, sehingga sisanya itu sebanyak 95% atau 0,95. Oke, kita lihat contohnya. Contohnya itu ada di halaman 257. Saya buat yang diketahui saja. Suatu pabrik bola lampu yakin bola lampunya akan menyala rata-rata selama 500 jam. Nah, jadi nilai mu-nya itu 500 jam. Nah, untuk mempertahankan nilai tersebut, tiap bulan diuji 25 bola lampu. Berarti ini adalah sampel yang mau diambil sebanyak 25. Bila nilai T yang dihitung terletak, T dihitung terletak antara negatif T 0,05 dan T 0,05, maka pengusaha tadi yakin bahwa rataannya itu 500 jam. Kesimpulan apakah yang seharusnya dia ambil dari sampel? Nah, jika rataannya itu 518 jam, kemudian simpangan bakunya 40 jam. Oke, di mana populasi ini merupakan suatu populasi normal. Oke, kita jawab. Kita tahu bentuk dari soal ini mengandung unsur dari distribusi T, maka kita perlu mencari nilai T. Oke, kemudian kepercayaan dari soal ini, T itu terletak antara negatif T, negatif T alfanya 0,05 dan T alfanya 0,05. Oke, kita cari T dulu. T X bar kurang mu per S bagi akar N. X bar adalah 518 kurang 500 per 40 bagi akar 25. Ini sama dengan 2,25. Oke. Nilai dari T yang mereka tetapkan tadi, nilai tetapan T itu adalah antara negatif T 0,05, kita buat, dan T 0,05. Berarti kalau kita buat atau kita cari nilai T 0,05 itu sama dengan 1,711 dari tabel L4. Oke, dengan V-nya, ini V-nya N kurang 1, berarti 25 kurang 1 sama dengan 24. Oke, berarti T yang diminta itu sesungguhnya berada di antara negatif, di sini kan negatif sama-sama 0,05, berarti negatif 1,711 sampai positif 1,711. Ini tetapannya, tetapan nilai T. Ternyata T sama T yang diperoleh dari sampel itu adalah 2,25. Maka ternyata T 2,25 itu tidak berada di rentangan ini, malah lebih dari ini. Sehingga
kesimpulan atau keputusan ini perlu diperhatikan kembali, apakah memang rataan dari bola lampu itu 500 jam. Oke. Jadi kesimpulannya perlu dipertimbangkan lagi. Karena nilai T2,25 tidak berada di T lebih dari negatif 1,711 kurang dari 1,711. Agar keyakinan 500 jam ini berada di sini, maka sesungguhnya langkah yang dilakukan oleh pembuat bola lampu yaitu dia harus meninggikan atau memperbaiki bola lampu tersebut sehingga rataannya itu tidak 500 jam tapi lebih dari 500 jam. Jika lebih dari 500 jam, maka nilai ini nanti akan berkurang dan bisa berada di nilai T yang mereka tetapkan. Oke. Inilah beberapa contoh yang ada dari distribusi T untuk distribusi yang berkaitan di dalamnya ada pengubah acak, normal baku, dan distribusi Q kuadrat.